Halo semuanya, Ulil Absor di sini dan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang bisa dibilang cukup sering juga ya digunakan dalam sebuah percakapan dalam bahasa Inggris tentunya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang subjunctive wish atau kita lebih mengenal dengan istilah kalimat pengandaian wish. Oke, wish itu sendiri digunakan untuk menyatakan harapan yang tidak terpenuhi. Dalam kata lain, harapan itu bisa dibilang yang cukup mustahil ya, atau sulit untuk diwujudkan. Nah, biasanya dalam wish ini itu selalu diikuti fakta, di mana fakta itu tuh selalu menjadi pembenaran dari pernyataan pengandaiannya itu. Nah, jika subjunctive-nya itu berbentuk kalimat positif, maka faktanya itu berbentuk kalimat negatif. Sebaliknya, jika kalimat pengandaiannya itu berbentuk kalimat negatif, maka faktanya itu akan berbentuk positif. Kita lihat contohnya itu, contohnya saya berharap saya tidak bisa terbang. Saya berharap saya bisa terbang. Ini sebuah kalimat pengandaian yang bisa dibilang mustahil ya, karena faktanya ya saya tidak bisa terbang. Contoh yang kedua, saya berharap saya punya waktu lebih lagi untuk mengerjakan ujian ini. Fakta yang sedang terjadi adalah saya tidak punya waktu lebih lagi untuk mengerjakan ujian ini. Jadi ketika kalimat pengandaiannya itu kalimat positif, faktanya akan menjadi kalimat yang negatif. Oke, pada prinsipnya penggunaan wish dalam conditional sentence ini ada 3 ya, yaitu present. Yang pertama present wish, itu digunakan untuk pengandaian yang terjadi pada masa sekarang. Selanjutnya future wish itu digunakan untuk waktu yang akan datang. Lalu yang ketiga past wish, untuk kalimat pengandaian yang sudah terjadi di masa lampau atau masa yang sudah lewat. Nah, untuk kali ini kita hanya akan fokus belajar tentang present subjunctive wish dulu. Oke, present subjunctive wish digunakan untuk pengandaian yang terjadi pada masa sekarang. Dalam bentuk ini kita coba untuk menjadi 2 ya, untuk kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal itu apa sih? Kalimat yang menggunakan kata kerja, seperti melakukan, bisa pergi, bermain, atau mungkin mencuci, menyapu, itu semua kata kerja. Jadi ketika kalimatnya itu menggunakan kata-kata kerja, itu masuk ke kalimat verbal. Saya pergi ke sekolah, pergi adalah kata kerja. Terus saya menyapu halaman, menyapu adalah kata kerja, dan itu termasuk menjadi kalimat verbal. Selanjutnya, oke. Kalimat verbal, rumus untuk kalimat verbal itu sederhananya subjek ditambah wish atau wishes ditambah subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Jadi lihat di sini untuk subjek I, we, you, they itu menggunakan wish. Untuk subjek he, she, it itu menggunakan wishes. Nah, untuk poin ini itu lebih lengkap dibahas di materi tentang simple present tense ya. Untuk materi penambahan s atau is ini. Oke. Contoh, aku berharap dia perempuan tahu perasaanku.
I wish she knew about my feeling. Kita lihat di sini subjeknya adalah I, subjunctive wish-nya dia menggunakan wish tanpa is, dan dia perempuan tetap menggunakan subjek she. Knew itu adalah kata kerja kedua dari know, yang berarti mengetahui. About my feeling itu adalah objeknya, tentang perasaanku. Jadi I wish she knew about my feeling. Kita lihat, faktanya adalah dia tidak tahu perasaanku. Sesuai yang saya ucapkan di awal tadi, ketika faktanya adalah kalimat positif, maksud saya adalah ketika pengandaiannya adalah kalimat positif, maka faktanya akan menjadi kalimat negatif. Aku berharap dia tahu perasaanku, kalimat verbal positif, faktanya menjadi kalimat verbal negatif. Dia tidak tahu perasaanku. Oke, kita masuk lagi ke contoh kedua. Dia berharap dia punya mobil. He wishes he had a car. He itu adalah subjeknya. Wish di sini kita menggunakan wish plus es. Kemudian subjeknya lagi itu he. Kemudian had mempunyai itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Dari kata kerja pertama itu has or have. A car itu adalah objeknya. Jadi he wishes he had a car. Dia berharap dia punya mobil. Buat dia ini adalah hal yang mustahil, sehingga faktanya dia laki-laki tidak mempunyai mobil. He doesn't have a car. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Kami berharap kami makan es krim hari ini. We adalah subjek. We wish. Wish-nya adalah subjunctive wish tanpa is karena subjeknya adalah we. Kemudian subjeknya lagi itu we. Kata kerjanya itu makan. At diambil dari eat, eaten. An ice cream, es krim. Today di sini adalah kata keterangan waktu. Jadi kami berharap kami makan es krim hari ini. We wish we ate an ice cream today. Oke. Faktanya adalah kami tidak makan es krim hari ini. We don't eat an ice cream today. Oke, selanjutnya kita masuk ke kalimat nominal. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Atau dengan kata lain, kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa to be. Untuk hal ini ada is, ada am, ada are, ada was, ada were. Oke. To be yang digunakan untuk subjunctive present dalam kalimat nominal ini itu hanya to be were saja. Jadi to be was tidak dipakai dalam conditional sentence present subjunctive wish ini untuk kalimat nominal. Oke, sebagaimana kita tahu di kalimat present nominal biasanya kita menggunakan subjek I, pasangannya adalah am, dan ketika lampau pasangannya adalah was biasanya. Untuk subjek we, you, they biasanya menggunakan to be are untuk presentnya dan to be were untuk lampaunya. Dan untuk he, she, it biasanya menggunakan is, dan untuk lampaunya itu menggunakan was. Cuman yang harus diingat adalah ketika dalam kalimat pengandaian wish ini
To be yang digunakan itu hanya to be were saja. Jadi was itu dilupakan. Oke, rumusnya itu dari subjek plus wish or es or wishes plus subject plus were plus adjective atau noun. Jadi subjek ditambah wish, wishes, ditambah subjek, ditambah were, ditambah adjective atau kata sifat, atau noun atau kata benda. Oke, jadi I, we, they menggunakan wish, he, she, it menggunakan wishes. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh pertama, saya berharap saya adalah seorang dokter. Oke, I wish I were a doctor. Jadi di sini I itu adalah subjek, I wish itu adalah subjunctive wish, I lagi itu adalah subjek dan menggunakan to be were sesuai dengan syarat dari kalimat pengalian wish. A doctor itu adalah noun. Di I wish I were a doctor. Faktanya adalah saya bukanlah seorang dokter. I am not a doctor. Saya berharap saya adalah seorang dokter. Tapi itu mustahil. Karena saya bukanlah seorang dokter. Oke. Kita masuk ke contoh kedua. Hamish berharap Raisya cukup umur untuk menjadi pacarnya. Oke, jadi Hamish berharap Raisya cukup umur untuk menjadi pacarnya. Hamish wishes Raisya were old enough to be his girlfriend. Jadi Hamish ini adalah subjek, wishes di sini adalah subjunctive wish, Raisya adalah subjeknya lagi dan menggunakan to be were. Selalu menggunakan to be were, apapun subjeknya. Old enough adalah adjektif. Jadi Hamish berharap Raisya cukup umur untuk menjadi pacarnya. Hamish wishes Raisya were old enough to be his girlfriend. Faktanya, si Hamish ini bermimpi untuk berpacaran dengan Raisya. Dia berharap Raisya umurnya cukup umur. Karena faktanya Raisya belum cukup umur untuk menjadi pacarnya Hamish. Raisya is not old enough to be Hamish girlfriend. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga ya. Pak Suwardi berharap kita lebih rajin lagi di kelas. Mr. Suwardi as a subject wishes berharap. Ingat, Pak Suwardi di sini itu kita samakan dengan subjek he karena Pak Suwardi adalah laki-laki, itu sama dengan subjek he. Jadi menggunakan wish ditambah es. Jadi wishes Mr. Suwardi wishes we were, kami were menggunakan were lagi, more diligent in the class. Mr. Suwardi wishes we were more diligent in the class. Pak Suwardi berharap kita lebih rajin lagi di kelas. Faktanya, kami tidak rajin di kelas. We are not diligent in the class. Oke. Cukup untuk materi subjunctive wish, khususnya untuk present subjunctive wish ya. Untuk future, untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh silakan ketikkan di kolom komentar. Sekiranya teman-teman ada yang tidak mengerti boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.